Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Di samping video ditolak monetisasi yang akan kita bahas ini, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah komen, kayak misalkan sobat kita ini berkomen bagaimana cara mengetahui video kita yang mana kena konten yang digunakan ulang hingga dismon. Kan banyak video yang kita upload. Apakah ada aplikasi tertentu untuk mengetahuinya? Biar kita tahu yang mana yang terkena digunakan ulang maupun berulang. Sebenarnya kalau kawan-kawan udah cukup sering nonton channel Tamlika 1 bulan ini, itu kawan-kawan udah bisa itu langsung tahu, oh ini begini, oh ini begini. Kalau aplikasi tertentu kagak ada. Nah, itu persoalannya. Lalu kita lihat ke pertanyaan ini lagi. Ini saya dapatkan ternyata cukup banyak, 1600 kali dilihat. Bayangkan 1600 kali dilihat di komunitas. Walaupun usia pertanyaannya ini udah 2 tahun yang lalu, ini 2 tahun yang lalu. Ini 3 jam yang lalu pertanyaannya. Ini 2 tahun yang lalu. Oleh ibunya Natara. Ditolak monetisasi konten berulang. Nah, jadi masih sinkron. Bagaimana cara untuk tahu yang mana konten kita? Kan aplikasinya kagak ada. Nah, langsung kita lihatkan juga yang ini. Ini channelnya kawan-kawan lihat dah. 119.000 jam waktu tonton. Bayangkan channelnya 119.000 jam waktu tonton. Padahal ini kita hanya perlu 4.000 jam. Ini dia dapat 100.000 jam. Nah, luar biasa kan? Dan jumlah subscribernya itu 10.800. Banyak, mantap banget. Tapi sayangnya kena konten yang digunakan ulang. Kita baca lagi dulu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya 3 bulan yang lalu saya mengajukan monetisasi dan ditolak karena salah satu video saya terkena klaim hak cipta. Nah, oke, videonya kena klaim hak cipta. Simpelnya kita kena klaim hak cipta, tentunya kita menggunakan unsur orang lain. Cocok kagak? Entah itu lagu atau video. Lagu kebanyakan sih. Nah, video tersebut sudah saya hapus. Oke, udah dihapus. Bulan ini saya mengajukan ulang monetisasi dan masih ditolak juga katanya dengan alasan konten berulang. Bukan konten berulang, tapi konten yang digunakan ulang. Itu beda, ada 2. Mohon bantuannya di video manakah di channel saya yang masuk konten berulang. Nah, sinkronkan dengan pertanyaan sobat kita di kolom komentar. Apakah ada aplikasi tertentu untuk mengetahui biar kita tahu yang mana yang terkena digunakan ulang. Nah, dan sobat kita ini yang sudah mengumpulkan 119.000, ini saya perbesar dulu, 119.000 jam waktu tonton serta 10.000 subscriber dan kena konten yang digunakan ulang. Dan sebenarnya udah ditulis memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar orisinil yang signifikan atau nilai edukatif. Komentar orisinil yang signifikan menggunakan konten orang lain ada di yang ini. Ringkasan persyaratan kelayakan program partner YouTube. Kita turunkan ke bagian bawah, lalu kita nyari di tulisan, bukan yang ini kayaknya. Bukan yang ini. Yang ini kayaknya. Nah, ini. Ini ada di kebijakan monetisasi YouTube. Ini kan bisa baca ini, baca kebijakan monetisasi YouTube. Bisa nyoba baca kebijakan monetisasi YouTube. Ada di bagian bawah diturunkan
Mematuhi kebijakan program AdSense. Mematuhi kebijakan program AdSense. Mungkin kawan-kawan bertanya, AdSense itu apa? AdSense itu tempatnya duit dari YouTube masuk ke AdSense ditransfer ke kita. Begitu dah simpelnya. Nah, kebijakan AdSense itu disitulah ada konten berulang, ada ini konten berulang, ada juga konten yang digunakan ulang. Ada konten berulang, ada konten yang digunakan ulang. Kebanyakan kena konten yang digunakan ulang, tapi banyak juga yang kena konten berulang. Kalau channel yang barusan tadi, kita tutup dulu ini Google-nya. Channel yang ini kena konten yang digunakan ulang. Oke? Konten yang digunakan ulang. Kalau aplikasi yang bisa digunakan untuk mengetahuinya itu kagak ada. Kita hanya dikasih tulisan kayak begini, ditolak karena konten yang digunakan ulang. Kita harus menganalisa kontennya. Sayangnya tidak diberitahu apa nama channelnya yang ini nih sobat kita. Nah, jadi saya kasih saja info ke kawan-kawan. 100.000 jam waktu tonton pun diperoleh beserta 10.000 subscriber, tetap bisa juga kena konten yang digunakan ulang. Nah, ini kita perkecil kayak begini biar kawan-kawan bisa lihat bahwa jangan sampai kita ini melakukan berbagai hal untuk mendapatkan jam tayang. Nah, sampai-sampai kita lupa untuk mempelajari bahwa ada namanya konten yang digunakan ulang, ada konten berulang. Alhasil 100.000 jam waktu tonton dan 10.000 subscriber terhambat monetisasinya oleh konten yang digunakan ulang. Simpelnya ini ada di bagian bawah. Bagaimana sih sebenarnya itu konten yang digunakan ulang? Yang tidak boleh itu yang bagaimana? Minimal yang kagak bolehnya dulu udah dihafal. Kagak boleh. Contoh lain konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi. Daftar ini tidak lengkap. Oke, ini daftar kagak lengkap, tapi bisa lah untuk gambaran agar kita tidak kecapean. Ini kan udah ngumpul banyak, subscriber banyak, jam tayang berlimpah, 100.000 kena konten yang digunakan ulang. Sakit hati juga. Nah, bagaimana sebenarnya yang dilarang? Ini klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda. Entah itu acara TV, ambil dari sosmed, atau bagaimana dah pokoknya. Itu diedit menjadi satu, dikumpul-kumpulin dengan sedikit atau tanpa narasi. Nah, ini persoalannya. Sedikit atau tanpa narasi. Itu masalah juga. Kita ngumpul-ngumpul video-video orang, upload di channel kita. Alhasil banyak meledak view-nya, tapi ditolak. Lalu bagaimana caranya kalau kita mau isi narasi ke konten yang sudah diupload? Kagak bisa. Makanya dari awal kita harus mulai mengetahui, oh iya, kalau kita mau ngumpulin beberapa konten harus kuat narasinya, harus minimal kita tampil dah supaya mengukuhkan. Nah, ada lagi ditulis video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Kan pada banyak bertanya di kolom komentar. Ambil dari sini, upload ke sini boleh kagak? Ambil dari sini, upload ke sini boleh kagak? Bukan masalah boleh kagaknya, bukan. Masalahnya ini aturannya. Video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Apalagi kalau bulat-bulat logo TikToknya masih muncul. Bulat-bulat watermarknya masih muncul. Watermarknya kagak muncul aja, bisa kena yang di atas ini. Berbagai momen dari acara favorit Anda dikompilasi, watermarknya muncul, kena yang kedua, kompilasi situs media sosial.
Nah, atas kena, bawah kena. Lolos bawah, kena atas. Koleksi lagu dari beragam artis. Nah, ini tambah salah lagi. Kita ngumpul-ngumpul berbagai lagu. Kompilasi kita upload. Meledak penontonnya, ya iyalah kita suka dengar lagu artis itu, bukan channelnya. Kita ajukan monetisasi. Ditolak. Langsung. Nah, ini kan masalah-masalah yang paling sering. Konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Kita harus ngerti juga, bukan cuma kita yang ngambil-ngambil konten. Pasti orang lain juga memikir hal kayak gitu. Jangan sampai kita pikir hanya kita aja. Ini juga persoalan lagi, ini persoalan. Promosi konten pengguna lain. Nah, misal nih kita bersikeras konten ini saya mempromosikan channel lain, diizinkan kok, ini ada izinnya. Channel lain memperbolehkan saya menggunakan kontennya. Ada lagi tulisannya nih, meskipun jika Anda telah mendapatkan izin. Jadi mau dapat izin, mau kagak dapat izin, pakai konten orang lain itu riskan, mencemaskan. Nah, ini persoalannya. Ketika kita menggunakan konten orang lain, sedikit banyak sedikit masalah. Udah jelas contohnya diberikan, namun ini daftar ini tidak lengkap, ditulis oleh YouTube, daftar ini tidak lengkap, tapi minimal ini dah kita hafalin untuk tidak dilakukan, agar jangan sampai kita udah ngumpul 100.000 jam tayang, 10.000 subscriber, monetisasi terhambat gara-gara konten digunakan ulang.